Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dalam pertemuan ini tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia antara lain ada dua tulang yang akan kita pelajari, yaitu tulang penyusun rangka tubuh dan struktur fungsi otot. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tulang penyusun rangka tubuh. Tulang penyusun rangka tubuh itu yang akan kita bahas, yaitu fungsi rangka, susunan tulang dalam, macam tulang berdasarkan bentuknya, macam-macam tulang berdasarkan zat penyusun, terus kemudian proses pembentukan tulang, persendian atau artikulasi, gangguan dan kelainan pada tulang. Kemudian teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang. Kita akan bahas fungsi rangka. Rangka, nah yang kita sebut rangka itu bagian tubuh manusia ini yang terdiri dari tulang itu adalah rangka. Rangka yang pertama adalah berfungsi menegakkan dan menopang badan, misalnya tulang punggung dan tulang paha. Kemudian melindungi bagian tubuh yang lunak penting, misalnya tengkorak, melindungi otak dan mata. Yang dimaksud tengkorak itu bagian kepala, kalaunya bagian bawah itu kita sebut rangka manusia ya, rangka. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Artinya dia berfungsi sebagai alat gerak, memberi bentuk tubuh, kemudian tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, tempat melekatnya otot rangka. Ya. Nah ini tadi fungsi dari rangka. Kita lanjutkan lagi. Susunan tulang dalam tubuh. Susunan tulang dalam tubuh berdasarkan bagian-bagiannya. Tulang dalam tubuh dibedakan menjadi tulang tengkorak, nih, ya, tulang kepala itu disebut tulang tengkorak. Jadi kalau kita menyebut tulang tengkorak itu bukan bagian keseluruhan tulang, tapi hanya bagian kepala. Kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian tulang anggota. Anggota ini maksudnya anggota gerak, yaitu tangan dan tulang kaki. Ini ada beberapa bagian tulang, nama-namanya ada. Silakan kalian nanti buka buku kalian untuk disimak. Di sini tulisannya terlalu kecil jadi tidak begitu jelas. Kemudian ada tulang belakang, nih, yang ada di punggung kita. Kemudian ini tulang rusuk melayang ya. Kalau ini tulang dada, tulang rusuk melayang. Nah, itu tadi susunan tulang dalam tubuh. Kalian tetap harus menghafal bagian-bagian tulang ini, nama-nama tulangnya. Jangan sampai kalian tidak hafal. Nanti kalian nggak bisa menjawab. Kita lanjut macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa karena bentuknya menyerupai pipa, silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Misalnya terdapat pada lengan atas, tulang paha, dan ruas tulang jari. Nah, ini. Kalau kamu makan tulang ayam paha, maka ini adalah bagian tulangnya disebut dengan tulang pipa karena menyerupai pipa. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spon. Misalnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Nih, contoh tulang pipih. Kemudian tulang pendek. Nah, dikatakan tulang pendek karena memang strukturnya sangat pendek dan tidak beraturan. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Nih, sangat pendek. Inilah macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Jadi ada 3. Kita kembali ke berikutnya. Macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan ada tulang keras. Dikatakan tulang rawan disusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Kondrosit dibentuk oleh kondroblas. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan hyalin, ini, tulang rawan fibrosa, kemudian dan tulang rawan elastik. Kita ke tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang sangat kompak disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak, tulang padat, dan tulang spon, tulang berongga. Nih, strukturnya. Kita lanjut. Kita ke proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang. Urutan proses pembentukan tulang itu dinamakan osifikasi. Osifikasi terjadi sebagai berikut.
Bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Lalu, osteoblas membentuk osteosit. Osteosit terus melingkar membentuk sistem Haves. Di tengah sistem Haves terdapat saluran Haves yang mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Selanjutnya, osteosit mengekresikan zat protein yang akan menjadi matrik tulang. Setelah itu, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membentuk tulang mengeras. Selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. Maka bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Jadi kalau kamu sekarang menjadi lebih tinggi, itu yang memanjang adalah bagian cakra epifisisnya. Nah, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum-sumsum tulang. Inilah proses pembentukan tulang atau yang kita sebut osifikasi. Lanjut, kita akan ke persendian atau artikulasi. Persendian atau artikulasi. Antara lain ada sendi sinartrosis, sendi mati. Dikatakan sendi mati karena sendi ini tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis dibedakan menjadi sinostosis atau sinfibrosis dan sinkondrosis. Apa keduanya? Kamu cari nanti di dalam buku ya. Kamu tetap harus buka buku elektronik yang sudah Ibu share. Kemudian afiartrosis, sendi kaku. Persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Bisa bergerak tapi sedikit. Itu namanya sendi kaku atau afiartrosis. Diartrosis, sendi gerak. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Jadi tulang bisa bergerak dengan bebas. Ini contoh-contoh sendi. Sendi peluru di bahu, kemudian sendi pelana di pergelangan tangan, sendi engsel di lutut, sendi geser ini di tulang belakang, kemudian sendi putar. Nah, ini sendi putar di leher. Ini bagian atas di kepala. Gangguan dan kelainan pada tulang. Apa yang terjadi bila tulang kita mengalami gangguan? Gangguan pada rangka. Gangguan fisik atau kita sebut mekanis. Misalnya patah tulang, itu fraktura. Retak tulang, itu fisura. Gangguan kedudukan tulang belakang. Skoliosis, lordosis, kifosis. Misalnya tulang belakang terlalu maju ke depan. Kemudian atau membengkok ke belakang. Nama Jawanya bungkuk ya. Kifosis, bengkok ke samping, ke kanan atau ke kiri. Kemudian gangguan fisiologis, rakitis, osteoporosis dan nekrosis. Osteoporosis contohnya pengeroposan tulang ya. Gangguan persendian, dislokasi, ini pergeseran sendi, terkilir, ankilosis, dan artritis. Inilah gangguan-gangguan pada rangka tubuh. Jelasnya apa masing-masing dilihat di dalam buku kalian. Kita ke teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang. Teknologinya ada transplantasi sumsum tulang, penggantian sendi, penyembuhan patah tulang atau pembidaian, pemasangan gift, misalnya terjadi pergeseran ya, kemudian pembedahan internal. Nah, itu tadi tentang teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan pada tulang. Sampai sini, mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa tetap belajar, pahami, kalau perlu dihafal, kamu buka bukunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.